Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang gaya listrik. Ayo lakukan kegiatan berikut. Tutuplah pintu, jendela, dan juga gorden rumahmu. Bagaimana kondisi rumahmu saat ini? Nah, sekarang cobalah nyalakan lampu di rumahmu dengan menekan saklar. Bagaimana kondisi rumahmu sekarang? Berdasarkan kegiatan yang telah kamu lakukan, menurutmu apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Lampu dapat menyala karena adanya aliran listrik dari kutub positif menuju kutub negatif. Ketika arus listrik mengalir melewati lampu, maka lampu pun akan menyala. Lampu yang menyala ini merupakan salah satu contoh penggunaan gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Setiap benda netral mempunyai dua muatan, yaitu muatan positif atau yang disebut dengan proton dan muatan negatif atau disebut elektron yang jumlahnya sama banyak. Dua buah benda yang bermuatan listrik jika didekatkan dapat saling tolak-menolak atau tarik-menarik. Dua buah benda dengan muatan yang berbeda atau tidak sejenis akan tarik-menarik saat didekatkan satu sama lain. Sedangkan dua buah benda dengan muatan listrik yang sejenis jika berdekatan akan saling tolak-menolak. Gejala tarik-menarik antara muatan dua buah benda dapat terjadi karena adanya muatan listrik. Muatan listrik timbul karena adanya elektron yang dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Amatilah percobaan sederhana berikut ini. Penggaris plastik dan kertas-kertas kecil, keduanya mempunyai jumlah muatan negatif dan muatan positif yang sama, sehingga penggaris plastik tidak mampu menarik potongan kertas apabila didekatkan. Namun hal ini akan berbeda. Penggaris akan dapat menarik potongan-potongan kertas kecil tadi jika penggaris digosokkan pada rambut yang kering, kain wol, atau kain sutra. Setelah penggaris plastik digosokkan dengan kain wol, penggaris plastik dapat menarik serpihan kertas kecil ketika keduanya berdekatan. Kenapa bisa begitu ya? Nah, ketika penggaris plastik digosok dengan kain wol, terjadi perpindahan muatan negatif atau elektron dari kain wol menuju penggaris plastik. Akhirnya, penggaris plastik mengandung lebih banyak muatan negatif karena mendapat muatan negatif tambahan dari kain wol. Akibatnya, penggaris plastik menjadi bermuatan negatif. Nah, anak-anak, kenapa ya hanya muatan negatif yang bisa berpindah, bukan muatan positif? Nah, hal ini karena muatan negatif mempunyai massa yang lebih ringan dibandingkan muatan positif, sehingga muatan negatif lebih mudah bergerak.
Peristiwa pada percobaan penggaris plastik dan potongan kertas tadi merupakan contoh dari listrik statis. Listrik itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama listrik statis, yang kedua listrik dinamis. Apakah ada yang tahu apa ya perbedaannya? 1. Listrik statis. Statis artinya sesuatu yang diam, sehingga listrik statis adalah listrik yang diam dan tidak mengalir. Contohnya, pada percobaan penggaris yang digosokkan ke kain wol. Pada percobaan penggaris yang digosokkan ke kain wol, terjadi perpindahan muatan listrik dari benang wol ke penggaris. Ketika perpindahan muatan listrik ini terjadi, potongan kertas akan menempel pada penggaris plastik. Namun, gaya listrik statis ini hanya berlangsung sementara. Setelah muatan listrik pada kedua benda ini sama, maka gaya tarik-menariknya pun akan hilang. Sehingga kedua benda ini akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya, potongan-potongan kertas akan terlepas dari penggaris plastik. 2. Listrik dinamis. Dinamis artinya adalah sesuatu yang bergerak dan bertenaga, sehingga listrik dinamis adalah listrik yang terus-menerus bergerak atau mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan listrik untuk menyalakan lampu dan berbagai alat elektronik. Ketika kita menekan saklar lampu dan lampunya menyala, artinya pada saat itu terjadi aliran listrik. Sebaliknya, saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya tidak terjadi aliran listrik.